Oke, halo semuanya. Kembali lagi di kuliah Kalkulus 2. Kali ini kita masuk materi integral trigonometri. Ya, di sini kalian perlu tentang identitas trigonometri ya. Di sini harapannya kalian sedikit mereview lagi pengetahuan kalian tentang identitas trigonometri. Oke, pertama adalah bentuk ini nih. Integral dari sinus pangkat M sama cos pangkat N. Dalam hal ini kita anggap dulu aja M dan N itu suatu bilangan asli gitu ya. Suatu bilangan asli. Nah, kalau M-nya itu ganjil, ya, di sini tujuan kita adalah mengubah semua bagian ini menjadi cosinus nanti, ya. Tapi meninggalkan satu sinus. Dengan kata lain, kita bisa memisahkan cosinusnya nanti ya. Nah, jadi di sini kita pisahkan dulu satu sinus. Nah, karena M ini ganjil, berarti M-1 itu genap. Jadi bisa kita bagi dua gitu ya. Kita bagi dua kayak gini. Nah, sekarang kita gunakan identitas trigonometri untuk mengubah sin kuadrat ini menjadi dunianya cos. Jadi 1 minus cos kuadrat. Kalian bisa lihat selain sinus yang kita pisahkan tadi, semuanya sudah dalam cosinus. Dan kita misalkan U sama dengan cosinus, sehingga bagian ini sin X dx itu akan jadi DU. Kayak gini. Ya, jadi ini adalah polinom aja jadinya. Oke. Nah, kalau n-nya ganjil, idenya sama. Kita pisahkan saja satu cos, ya, sama kita pakai identitas trigonometri. Nah, di sini sinus semua. Oke, kita tinggal misalkan saja U-nya adalah sinus, dan ya, semuanya jadi polinom kayak gini. Oke, nah bagaimana kalau M dan N-nya bukan ganjil ya? Kalau misalnya keduanya genap. Nah, ini pada dasarnya kalian akan memanfaatkan ini aja. Ya. Kalian coba sederhanakan, kalian buka sin kuadrat menjadi yang ini, cos kuadrat menjadi ini. Dan kemungkinan kalian akan memanfaatkan rumus reduksi untuk cosinus nanti. Ya. Oke. Oh ya, saya tidak menambahkan di sini rumus reduksi dari cosinus ya. Oke, kalian nanti lihat di buku. Nah, kalau yang satu lagi ini tangen dan sekan pasangannya ya. Tadi kan sinus dan cosinus. Ya, sinus dan cosinus itu pasangannya karena mereka turunannya saling antara itu ya. Sin jadi cos, cos jadi min sin. Gitu. Nah, kalau ini tangen dan sekan karena turunan mereka juga saling related. Turunan dari tangen itu sekan kuadrat, sedangkan turunan dari sekan itu adalah tangen sekan. Gitu. Nah, kalau di sini kita punya tangannya pangkatnya ganjil, ya. Kalau kita kurangin satu kan nih jadi kuadrat tuh. Nanti kita bisa pangkat dua maksudnya, pangkat genap lah istilahnya. Ya. Pangkat genap gitu kalau ini dikurangin satu. Nanti kita bisa ubah dia ke dunianya sekan dengan identitas trigonometri. Tapi kalau tangan doang satu itu nggak cukup karena kita tahu turunan dari sekan itu adalah tangan kali sekan. Jadi kita memisahkannya tangan dan sekan sekaligus. Gitu ya. Jadi tangan X dan sekan sekaligus yang kita pisahkan. Nah, di sini ingat lagi kalau dia ini genap, sehingga kita bisa manfaatkan identitas trigono. Begini, kita ganti, bam. Jadi kita bisa substitusikan U-nya adalah sekan, dan ya, jadi sepertinya ini polinom aja. Ya, perhatikan ya, yang bagian yang dipisah ini langsung jadi DU. Sedangkan yang tidak dipisah tadi, yang tidak dipisah tadi, yang sisanya maksudnya, yang sisanya di sini, itu sudah dalam sekan semua. Jadi enak gitu ya. Oke, ya.
Lalu kemudian kalau N-nya genap nih, kalau N-nya genap. Yang kita pisahkan bukan satu sekan, ya, karena turunan dari tangan itu adalah sekan kuadrat. Jadi kita pisahkan sekan kuadrat dari ini. Kemudian memanfaatkan karena dia genap, kita bisa bagi dua dia. Ya, jadi sekan kuadrat M2 bagi 2. Kayak gini. Nah, sekan kuadratnya kalian ganti ke dalam tangan. Jadi, semua yang selain yang dipisahkan tadi itu sudah dalam tangan semua. Gitu. Jadi, kalian misalkan tangan di sini. Gitu ya. Sip. Nah, masalahnya kalau M-nya genap dan N-nya ganjil. Apa yang kalian harus lakukan di sini? Ya, karena M-nya genap, maka bisa kita tulis ininya jadi tangan kuadrat gitu ya, pangkat M per 2. M-nya itu habis dibagi 2 soalnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan identitas trigonometri menggantikan ini menjadi sekan kuadrat. Nah, kalian perhatikan ini adalah polinomial dalam bentuk sekan. Artinya, kalian bisa memanfaatkan rumus reduksi dari sekan, yaitu ini. Yang sudah kita bahas bersama di pertemuan sebelum ini, gitu ya. Tapi bukan di video di YouTube, tapi langsung di Google Meet, baik kelas A maupun kelas B. Gitu. Oke. Nah, contoh. Kita mau ngerjakan yang ini. Sin pangkat 5 cos pangkat 3. Kita bisa memanfaatkan, karena sinnya ganjil, pangkat ganjil, kita bisa memanfaatkan itu. Atau karena cosnya pangkat ganjil, kita juga bisa memanfaatkan waktu cosnya ganjil ya. Jadi pertama, coba kita manfaatkan yang sinus ya. Sinusnya kita pisahkan. Kita pisahkan, lalu sesuai jalan yang tadi, yang ini kita ganti jadi 1 min cos kuadrat, gitu. Nah, di sini saya tidak tulis lagi substitusinya ya, sesuai dengan yang ada di materi tadi. Substitusi di sini adalah U sama dengan cosinus. Oke, tapi sebaiknya kalau di latihan kalian tetap tulis ya. Di sini kayak gini, good. Tinggal dijabarkan dan pam, selesai. Oh, ini udah selesai? Belum dong. Ini masih dunianya U. Oke, we are starting from X. We don't end in U. Oke, jadi kalau kita jalan dari X, kita tidak berakhir di dunia U. Kita harus balik ke dunia asalnya, yaitu X. Oke. Kira-kira seperti ini. Next, kalau kita manfaatkan kosinusnya, ya kosinusnya yang dipisah, ini juga bisa jalan. Oke, di sini kita misalkan U sama dengan sinus ya. Boom, jalan. Nah, ini juga kembalikan ke dunianya X. Nah, seperti di pertemuan kita sebelumnya tentang rumus reduksi, kita belajar integral dari sekan kemarin. Nah, di sini juga sama ya. Kalian lihat hasil kiri dan hasil kanan itu terlihat berbeda. Yang kiri kosinus semua, yang kanan itu sinus saja. Nggak ada kosinusnya, nggak ada sama sekali yang di sebelah kanan. Apakah mereka sama? Yes, mereka sama. Karena berasal dari integralnya yang sama kan. Ya, nanti kalian bisa mendapatkan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri dengan lagi-lagi identitas trigonometri yang kalian manfaatkan. Gitu ya, tapi di sini tidak akan saya jabarkan lebih panjang ya. Ya, terima saja dulu. Tapi kalau kalian tertarik, kalian boleh kotrek-kotrek melihat sama atau tidak. Oke, next. Contoh kedua. Sin pangkat 4x dx. Wah, ini kan sudah Pak, kemarin pakai rumus reduksi aja udah langsung beres ini. Ngapain lagi-lagi? Ya, that's true. Betul. Jadi kalau kalian mau mengerjakan ini dengan rumus reduksi, udah beres. Nggak apa-apa. Tapi di sini kita coba aja dengan cara lain gitu ya. Kita coba-coba iseng.
Nah, di sini kan sin pangkat 4, pangkatnya genap. Dengan saran materi kita kali ini, disarankan bahwa sin kuadratnya kalian ubah menjadi setengah min setengah cos 2x. Gitu ya. Karena tidak semua orang hafal rumus reduksi dari sinus. Gitu. Setidaknya untuk identitas trigonometri ini lumayan lebih hafal lah, gitu ya, pada umumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian kuadratkan. Kemudian yang ini keluar cos kuadrat kan? Nah, cos kuadrat ini juga kalian buka lagi, gitu ya. Sementara yang bisa saya integralkan dulu. Kemudian cos kuadrat ini saya buka lagi jadi setengah plus, gitu ya. Oke, jadi pam, selesai. Oke, next. Nah, ini. Tentukan integral dari tan pangkat 3 dan sekant pangkat 4x. Nah, ini juga sama ya. Ini ganjil, ini genap. Jadi, kalian bisa manfaatkan salah satu dari yang tadi. Nah, di sini saya tidak jelaskan lebih lanjut karena saya pernah membuat video tentang ini. Jadi, saya coba jalankan sebentar ya. Kayak gini. Kita bisa Ya. Nanti di sini ada penjelasannya lebih lanjut gitu ya. Tinggal kalian tonton aja. Ya, kira-kira gitu. Nah, next. Nah, sekarang materi selanjutnya kalau ada perkalian dari sinus dan sinus, sinus dan kosinus, kosinus dan kosinus yang ada isinya nih, misalnya sin 2x, sin x gitu ya. Isinya beda. Kalian manfaatkan identitas trigonometri yang seperti ini. Ya, ini banyak banget ini. Nah, jadi kayak menghafal ya. Ya, oke. Ya, sebenarnya kan kalian bisa juga mendapatkan ini dari ya identitas trigonometri yang lain yang kalian tahu. Gitu. Oke. Nah, dengan memanfaatkan identitas trigonometri ini berarti sin dan sin jadi minus setengah cos dari positif dan minus cosinus dari negatif. Oke. Pam, selesai. Gitu ya. Oh, ini latihan. Ya, latihan ini ya bisa kalian coba kerjakan. Ini sebenarnya latihan untuk teknik industri punya ya. Nanti mungkin yang di kelas kalkulus matematika akan saya ganti. Gitu. Jadi kalian lihat lagi di PPT kalian. Oke, sedemikian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.